Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini dan sedikit komentar dari saya membacakan berita terkait maraknya gerakan gagal bayar pinjol. Ya, gagal bayar pinjol pinjaman online ya. Nah, saya pilih berita dari inilah.com. Sebenarnya berita ini selama beberapa hari terakhir di berbagai media. Nah, inilah.com itu membuat berita terkait masalah ini tetapi dengan mengungkapkan pendapat dari anggota Komisi 11. Jadi judulnya Komisi 11 minta OJK turun tangan atasi maraknya gerakan gagal bayar pinjol ya. Ditulis pada tanggal 18 Juni 2025 siang. Nah, ditulis begini, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKB Tommy Kurniawan. Jadi yang menjadi sumber berita adalah anggota Komisi 11 ya, Tommy Kurniawan dari fraksi PKB, angkat bicara atas maraknya gerakan gagal bayar, galbay ya biasanya dikenalnya, pinjaman online pinjol yang belakangan semakin tersebar luas di media sosial. Dia mendesak otoritas jasa keuangan OJK untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut. Tommy menilai fenomena ini berpotensi mengganggu stabilitas industri fintech lending legal dan merugikan ekosistem pinjol yang sudah diawasi dan diatur secara resmi oleh OJK. Jadi sebagai latar belakang komentar dari Pak Tommy ini adalah memang sedang marak ya gerakan untuk melakukan gagal bayar. Jadi sengaja gagal bayar yang beredar di medsos, di TikTok, di Instagram, di YouTube ya. Kira-kira begitu ini yang diinikan. Nah, ini si Tommy sebagai anggota Komisi 11 merasa itu adalah gerakan yang berbahaya dan minta OJK turun tangan. Saya lanjut baca, menurut Tommy, gerakan galbay bukan hanya mencoreng kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital, tetapi juga mengancam kelangsungan bisnis pinjol legal yang telah menjalankan operasional sesuai aturan. Nah, dari itu ya. Nah, gerakan gagal bayar ini sangat merugikan penyelenggara pinjaman online yang sudah berizin resmi dari OJK. Ini bisa membuat investor kehilangan kepercayaan dan berdampak sistemik terhadap industri fintech yang sedang berkembang, ujar Tommy kepada wartawan pada hari Selasa 17 Juni 2025. Nah, Ketua Umum DKN Garda Bangsa, jadi ini jabatan lain Tommy selain di fraksi DPR, meminta OJK untuk segera mengambil langkah konkret guna mengantisipasi dampak meluas dari gerakan ini. Dia mendorong OJK melakukan pendekatan edukatif dan represif. Jadi nggak hanya edukatif nih, juga represif secara seimbang untuk menjaga ketertiban di sektor pinjaman online. Dikutip langsung perkataannya, kami mendesak OJK untuk segera turun tangan. Selain menindak pinjol ilegal yang masih marak, perlu ada juga langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan gerakan galbay secara masif dan terorganisir. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, kata dia. Jadi saya kasih komentar sedikit ya, supaya ini para pendengar saya, pemirsa saya ini kan netizen, ini menurut saya dalam konteks tertentu ini, dalam konteks yang secara umum, pernyataan Pak Tommy ini ada benarnya ya. Jadi ini harus kita bedakan nih, pinjol legal dengan pinjol ilegal. Barangkali gerakan gagal bayar untuk pinjol ilegal itu ya bisa dikatakan masih masuk akal ya. Sekalipun yang namanya orang berutang tuh kepada siapapun harus bayar ya, ini jangan lupa juga. Tetapi biasanya pinjol ilegal memang syarat-syarat pinjamannya, bunganya, cara menagihnya memang bisa jadi merugikan ya buat para peminjam. Tapi dalam hal pinjol legal, saya kira pernyataan Pak Tommy ini cukup beralasan ya. Jadi kan pinjol legal itu diatur oleh OJK, dia juga harus menyampaikan. Kebetulan saya tadi juga ditanya oleh wartawan, tapi kelihatannya belum turun beritanya. Itu kan ada syarat-syarat ya, bagaimana syarat-syarat pinjaman termasuk membayarnya juga, berapa denda yang harus diberikan ketika orang tidak bisa membayar. Saya kira aturan-aturan dari OJK itu
mesti sudah mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, dalam hal ini peminjamnya. Jadi kalau ada kesengajaan untuk gagal bayar itu benar melanggar hukumnya. Nah, itu kira-kira saya untuk komentar ini membenarkan dulu ini. Jadi dua hal nih, pinjol legal dan pinjol ilegal. Kemudian gagal bayar sebagai sebuah gerakan untuk sengaja nggak bayar dan mengajak orang lain untuk tidak bayar, itu bisa terkategori, bukan bisa lagi, saya kira memang melanggar hukum. Nah, tapi nanti memang ada tetapinya ya, misal orang tidak bisa bayar, tetapi kemudian mendapatkan tekanan yang lebih dari kewajibannya sebagai peminjam, nah itu mungkin bisa, tapi itu advokasi ya, advokasi yang jika dipinjol legal itu bisa dilakukan, bahkan kita bisa melaporkan pinjolnya. Tapi kalau gerakan gagal bayar ini kan lain nih, ngajak bareng-bareng nih, gitu ya. Saya lanjut lagi, lebih lanjut, ini Tommy lagi dikutip, dia juga menekankan pentingnya edukasi keuangan digital kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam. Dia menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang mengakses pinjol tanpa memahami risiko serta kewajiban pengembalian dana. Nah ini saya kira saya garis bawahi, mestinya memang semua peminjam itu harus memahami dulu persyaratan dan lain sebagainya. Dan itu wajib buat pinjol legal, dia harus memberikan dan cukup mudah diakses, terbuka, baik itu secara langsung maupun di dokumen-dokumennya atau di webnya dan sebagainya. Nah, di sisi lain memang masyarakat yang kalau dalam kondisi terpaksa itu kan kadang-kadang ya minjam aja tanpa peduli syaratnya, karena sebelum ada pinjol pun masyarakat ke rentenir pun sering melakukan ya kalau dalam kondisi terpaksa. Nah, cuma dalam hal ini kan yang perlu kita garis bawahi bukan nggak bisa bayarnya ya, tapi gerakan untuk tidak sengaja bayarnya. Saya ingin juga menekankan ya, artinya pernyataan Pak Tommy ini juga tidak usah menjadi lalu menekan kepada para peminjam yang tidak bisa bayar menjadi melanggar hukum. Ya tidak bisa bayar itu ya tergantung, kan ada perjanjiannya, misalnya denda kah, denda berapa banyak, kan nggak bisa juga semena-mena gitu ya. Nah, saya baca lagi, soal literasi itu juga penting, itu kewajiban OJK ya. Kita perlu gencarkan literasi keuangan. Masyarakat harus tahu bahwa meminjam berarti juga bertanggung jawab untuk membayar. Jangan sampai perilaku tidak bertanggung jawab ini menjadi budaya yang merusak, ucapnya. Nah, ini penting ya. Jadi saya kira gerakan gagal bayar ini tidak bisa kita lihat bahwa peminjam itu adalah korban, kemudian si pinjolnya, operatornya itu lalu menjadi penjahatnya, akan terbalik jadinya. Tentu dalam kasus-kasus di mana si pinjolnya itu kemudian melakukan penagihan paksa, membuat hal-hal yang berlebihan, nah itu masalah lain. Tapi saya sudah baca juga di berita lain bahwa kadang memang ada pancingan-pancingan juga dari pihak tertentu ya. Tetapi kalau debt collector atau pihak pinjol melakukan penagihan yang tidak sesuai aturan, mereka juga melanggar hukum. Jadi harus fair dalam hal ini menurut saya. Nah, namun ini Tommy lagi, kemungkinan besar ada juga lender yang menerapkan bunga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh OJK. Nah ini benar nih Pak Tommy, ini juga harus dilihat. Selain itu masih banyak pinjol baik legal maupun ilegal yang nakal dalam praktik di lapangan. Oke nih. Nah, jadi mestinya kan bukan gerakan gagal bayar pinjol, tapi memang menindak pinjol yang ilegal maupun pinjol legal yang melakukan praktek-praktek tidak benar termasuk penagihan. Jadi jangan masyarakat juga jadi korban dari ketidakpatuhan mereka untuk itu. Nah, ini menurut saya cukup fair ini. Kali ini Pak Tommy sebagai anggota DPR bersuara dengan dua sisi ini. Jadi si operator pinjolnya juga ini. Nah, OJK menyelidiki secara menyeluruh terkait fenomena yang terjadi ini. Tommy mengatakan pihaknya di Komisi 11 DPR RI siap mendukung langkah-langkah OJK dalam memperkuat pengawasan dan edukasi terhadap sektor keuangan digital, termasuk mempercepat pembahasan regulasi yang lebih ketat terhadap praktek pinjaman online. Nah, saya untuk nambahkan sedikit, hati-hati kita ya. Jadi gerakan gagal bayar bersengaja untuk pinjol ini bisa berkembang menjadi gerakan bersengaja untuk gagal bayar kredit yang lain, bisa perbankan ataupun di tempat-tempat lain. Jadi tidak sehat, mental masyarakat juga tidak sehat. Tetapi di sisi lain
kita juga melihat bahwa para pemberi pinjaman, pinjol ataupun sumber-sumber lain ini sering memanfaatkan kesulitan masyarakat yang butuh sehingga memberi biaya tinggi atau syarat-syarat yang memberatkan. Ini regulator juga harus jelas ya. Dan secara perekonomian juga sebab musabab dari utang piutang ini selain soal orang memang mungkin ada juga yang memang hobinya ngutang ya, tetapi secara umum adalah karena orang kesulitan pemasukan pendapatan sementara pengeluarannya terus bertambah. Jadi ada akar masalah juga di pelemahan daya beli, PHK, bisnis kecil-kecilan mereka yang menghasilkan lebih sedikit dan seterusnya. Jadi ini harus dipecahkan, tidak hanya soal aturan atau regulasi terkait pinjol, tapi perekonomian memang harus tumbuh kembang agar masyarakat hanya mengutang untuk hal-hal yang mereka yakin bisa membayarnya.